dokumennya sobat itu disetujui atau tidak. Atau nanti jangan-jangan malah ditolak tapi perbaikan. Nah, ini masih lumayan nih. Bisa juga nanti ditolaknya itu dokumennya itu secara permanen. Halo Sobat YouTube sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel kami ya. Nah, di kesempatan kali ini kami akan coba berbagi sebuah informasi lagi terkait gimana sih sebenarnya pihak verifikator itu memverifikasi berkas kita. Seperti nanti diterima atau disetujui, kemudian ditolak dengan perbaikan ataupun ditolak permanen. Jadi kita akan coba melihat sebagai verifikator ya. Jadi kalau kita bisa melihat apa yang dilihat verifikator, tentu saja berkas-berkas kita ini nanti bisa kita upload dengan baik dan benar. Nah, sebelum lanjut, bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe-nya. Kalau sudah sobat, mari kita mulai videonya. Nah, sobat YouTube sekalian, namun pertama kali kita itu harus tahu ya, berkas atau syarat apa saja yang akan diupload nantinya di PPG SIM PKB atau di SIM PKB ya. Jadi sobat itu harus melihat ini ya, lampiran 3 surat dari Direktur Pendidikan Profesi Guru. Nah, di sini ada beberapa syarat administrasi. Ini ada yang untuk guru, kemudian kalau kita geser ke bawah ada untuk yang kepala sekolah. Jadi sobat tinggal pilih, ikutin. Sobat itu guru atau kepala sekolah. Selain itu, di halaman PPG juga atau di SIM PKB juga syarat-syarat ini muncul. Tapi saya menyarankan lebih lihat di sini ya, karena ini memang surat edaran resminya, jadi bisa kita jadikan patokan. Nah, kemudian apa saja sih sebenarnya syarat administrasi yang diupload? Nanti yang pertama sobat itu ngupload ijazah S1 atau D4-nya ya. Ini bisa asli atau legalisir. Kalau legalisir itu harus dari perguruan tingginya. Kemudian nomor 2-nya nanti ada hasil scan atau pindai SK pengangkatan pertama sebagai guru. Jadi pertama kali sobat itu diangkat jadi guru, itu kan dikasih SK ya. Baik nanti SK dari kepala sekolah, SK dari yayasan gitu ya, ataupun dari dinas provinsi atau kabupaten kota seperti itu. Kalau ada asli ya upload aja yang asli, kalau nggak ada bisa yang fotokopi. Nah, kemudian ada hasil pindai scan sesuai dengan status kepegawaian saat ini. Nah, jadi kalau seandainya sobat itu PNS, maka ini ya SK kenaikan pangkat terakhir. Seandainya sobat itu P3K, berarti SK-nya SK pengangkatan P3K yang masih berlaku hingga saat ini. Kemudian seandainya sobat itu bukan PNS atau bukan P3K atau kerennya ya bukan ASN, maka nanti SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Ini bisa dari sekolah ataupun dari dinas pendidikan, atau bisa juga dari yayasan. Nah, seperti itu. Kemudian ada SK lagi yang perlu di-scan, yaitu SK pembagian tugas mengajar. Nah, ini SK pembagian tugas mengajar ini yang terakhir saja di sini ya kalimatnya. SK pembagian tugas mengajar terakhir ya, ini tahun ajaran 2022-2023. Ini juga diupload. Kemudian nanti ada scan fakta integritas. Nah, ini yang sobat sudah dikasih formatnya atau template-nya, tinggal di-download. Setelah semua ini disiapin, sobat perlu tahu juga model atau tampilan seperti ini nih. Tampilannya nanti. Oke, tunggu ya. Saya tandai. Nah, tampilan ketika seorang verifikator hendak memeriksa ya. Jadi nanti hasilnya itu bisa dokumennya sobat itu disetujui atau tidak.
Atau nanti jangan-jangan malah ditolak tapi perbaikan. Nah, ini masih lumayan nih. Bisa juga nanti ditolaknya itu dokumennya itu secara permanen. Kita harus bisa melihat ya alur daripada pihak verifikator ini agar kita tahu kira-kira nanti yang mereka lihat tuh apa saja kayak gitu sobat YouTube sekalian. Jadi ini hanya contoh ya sobat ya. Nah, sekarang kita akan coba lebih dalam lagi melihat gimana sih sebenarnya alur kerja dari pihak verifikator itu sendiri agar kita tahu nanti berkasnya kita itu mau diapain, apa saja yang mau dilihat gitu kawan. Mari kita lihat lebih detail kawan sobat. Nah sobat YouTube sekalian, di sini ada panduan yang dilakukan atau yang digunakan oleh admin LPMP dalam memeriksa beberapa berkas yang kita ajukan. Nah, pertama, mereka tentu saja login ke dalam SIM PKB, kemudian dengan memilih verbal profil ya. Kemudian nanti sampai ketemu bagian ini nih. Jadi kalau misalkan verbal profil ketemu bagian ini. Apa ini? Tunggu ya, ini saya kasih minggir dulu deh. Nah, seperti ini. Jadi di sini bisa muncul nanti jumlah dokumen yang diajukan itu berapa banyak. Sorry ya, maksud saya seperti ini. Pertama, nanti muncul nama kandidat yang mau diperiksa. Nah, sebagai contoh di sini ada Mbak Desia ya. Ini statusnya diajukan nih, statusnya diajukan. Nah, ketika mau meriksa, mereka akan klik periksa. Kemudian nanti di atas juga di sini akan muncul dokumen yang diajukan itu totalnya berapa. Jadi yang misalkan ada banyak orang yang diajukan yang ini berapa gitu. Terus yang sudah setujui berapa. Nah, nanti hasilnya itu ada 3 poin ini sobat. Ini saya besarin. Seperti ini. Coba saya tandai dulu. Jadi nanti itu bisa dokumennya itu langsung disetujui. Biasa warnanya warna hijau. Jadi kalau disetujui aman sobat, kita bisa lanjut. Bisa juga ditolak, tapi tolaknya bisa diperbaiki. Jadi tolak perbaikan namanya. Artinya dokumen sobat yang kurang lengkap itu dikasih kesempatan untuk memperbaiki. Jadi ada batas waktu, nanti sobat bisa perbaiki. Kemudian ada juga dokumen nanti yang ditolak secara permanen. Kalau tolak permanen berarti udah nggak bisa perbaiki. Kecuali nanti ada beberapa tips yang mungkin bisa sobat gunakan supaya tolaknya ini berubah gitu ya. Mari kita lihat lebih lanjut lagi. Jadi itu tadi penjelasan terkait dokumen ya. Dokumennya itu nanti jadinya seperti apa. Jadi sobat YouTube sekalian, nah ini tampilan yang luar biasa keren nih. Sobat harus tahu ketika nanti pihak verifikator itu hendak memeriksa dokumennya sobat, yang tampil itu nanti seperti ini sobat YouTube sekalian. Sama mereka itu akan tampil sebelah kiri sini, ini adalah beberapa nama dokumen. Seperti faktanya apa, gitu ya. Pindai surat izin dari kepala sekolah atau ketua yayasan misalnya. Pindai SK pembagian tugas mengajar gitu misalnya ya. Sebelah kanannya ini ada lihat berkas. Maka ketika diklik berkas ini, saya tandai. Jadi sobat, di sebelah sini ada pindai SK pembagian tugas mengajar misalnya. Nah, nanti pihak verifikator itu akan melihat di sebelah kanan sini. Diklik gitu ya, maka tampilan PDF-nya akan muncul. Mereka akan ngecek, bener nggak SK itu yang diupload pertama. Kalau memang benar SK yang diupload, diperiksa lebih lanjut lagi. Apakah SK ini sudah sesuai dengan jumlah tahunnya gitu. Misalnya 2 tahun terakhir, berarti dicek 2 tahun terakhir ada nggak. Setelah 2 tahun terakhir diperiksa, kemudian akan dilihat lagi lebih detail lagi. Seperti keasliannya, terus yang lain-lainnya akan diperiksa. Sama dengan yang berikutnya, misalkan seperti ini, maka akan dicek di sebelah sini. Nah, setelah tampilannya itu nanti diperiksa semua dokumen yang ada, nah,
Pihak pemeriksa atau verifikator itu bisa melakukan 3 hal. Bisa menyetujui dokumennya sobat seperti ini. Bisa juga menolak dokumennya sobat jika dianggap dokumennya sobat itu kurang lengkap ataupun tidak benar. Jadi kalau tolak itu ada 2. Ada tolak yang secara permanen, ada tolak yang bisa diperbaiki. Jadi tolak sementara atau perbaikan ini, dokumen yang sobat ajukan itu dianggap masih ada yang kurang benar, sehingga dikasih kesempatan untuk perbaikan. Nah, terus apa tolak permanen ini? Tolak permanen itu pada saat pihak verifikator merasa bahwa seandainya dikasih waktu pun, sobat itu nggak bisa memenuhi dari dokumen yang ada ini, jadi ditolak permanenkan gitu. Nah, tolak permanen itu apakah selamanya nggak bisa ikut lagi PPG? Enggak. Hanya tahun ini saja. Nanti tahun berikutnya sobat akan bisa terpanggil kembali. Jadi kalau tolak permanen pun nggak usah terlalu khawatir. Nah, seperti itu sobat YouTube sekalian. Jadi setelah nanti mereka menyetujui, menolak, atau tolak permanen ini ya, tolak perbaikan atau tolak permanen. Nah, kalau tolak perbaikan atau tolak permanen, nanti pihak verifikator itu akan memberikan keterangan kenapa sih ditolak gitu. Nah, alasannya ini gitu ya. Tolak permanen juga alasannya ini. Seperti itu sobat YouTube sekalian. Oke. Nanti setelah ditolak permanen atau ditolak perbaikan, kemudian diisi catatan ya. Kalau misalkan ditolak perbaikan, tentu saja dikasih kata-kata mutiara ibaratnya. Apa saja yang harus diperbaiki? Sobat ikutin di situ. Nah, kalau udah mereka nanti akan menyimpan datanya sobat, maka statusnya sobat akan segera muncul diperbarui ibaratnya ya. Statusnya akan muncul nanti disetujui dokumennya atau ditolak perbaikan maupun ditolak permanen. Nah, sobat, dengan mengetahui informasi ini, diharapkan nanti sobat YouTube sekalian itu ketika ngupload beberapa dokumen itu di SIM PKB PPG itu nggak salah lagi. Jadi bisa ngerti, oh nanti seperti itu. Walaupun tadi sudah ngerti sebenarnya apa saja yang diupload. Nah, sekarang kita coba lihat ya di SIM PKB-nya kita itu sebenarnya apa saja yang diupload. Terus dengan melihat data tadi kira-kira nanti gimana ya. Coba kita lihat dulu sobat YouTube sekalian. Nah sobat, sekarang kita sudah masuk di SIM PKB-nya kita ke bagian berkas pendukung ya. Di sini, kalau di bagian kita punya sebagai seorang pendaftar, itu muncul data-data lebih detail seperti ini. Pindaian SK pengangkatan pertama. Nah, SK pengangkatan pertama ini muncul kalimat sesuai TMT ini. Nah, sementara yang tadi itu nggak muncul sesuai TMT. Seperti itu sobat YouTube sekalian. Jadi, sobat bisa berpikir sendiri ya, nanti gimana ya kira-kira pihak verifikator memeriksa datanya kita ini. Itu yang pertama. Tapi disarankan sobat itu mengikuti ya arahan ini. SK pengangkatan pertama sesuai tanggal ini misalnya gitu. Jadi harus mengikuti yang muncul di sini sobat YouTube sekalian. Nah, kayak ini lagi pindaian SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir. Kemudian pindaian SK pembagian tugas mengajar. Nah, di sini dikasih tahu 2021, 2022 dan 2022/2023. Jadi mereka nanti itu pertama hanya melihat oh ini bagian SK pengangkatan pertama. Nah, mereka ngelihat berkas sebelah sini diklik gitu. Oh, ini bagian SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir. Nah, diklik seperti itu sobat YouTube sekalian. Jadi kayak gitu sobat YouTube sekalian. Jadi dengan mengetahui alur pemeriksaan dari pihak LPMP ini diharapkan berkas-berkasnya sobat nanti bisa diterima. Nah, seperti itu kurang lebih sobat YouTube sekalian informasi dari kami. Semoga saja informasi sederhana ini bisa nantinya berguna dan bermanfaat buat sobat YouTube sekalian. Oke sobat. Demikian, jika ada pertanyaan, jangan lupa ditulis saja di kolom komentar. Saya akan coba segera menjawabnya. Kemudian, jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya, bisa di-share ke teman-teman yang lainnya, kerabat, atau saudaranya. Siapa tahu berguna. Sebarkanlah yang baik-baik, walaupun itu
cuma sedikit dibandingkan menyebar yang tidak baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.